Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Unihams Universitas Islam Gaya Manusia Kesha, yakni Gus Ahmad Hanishi SPDI MM, dan tak lupa pula dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, yakni Bapak Rizal MPD. Langsung saja, yakni saya di sini akan memaparkan hasil laporan observasi saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 2 pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di SDN Tisnogambar 2. Latar belakang observasi saya yakni gaya pengasuh orang tua merupakan faktor penting yang mengaruhi perkembangan sikap, kepribadian, dan perilaku anak. Jadi keluarga di sini menjadi lingkungan pendidikan pertama bagi anaknya sebelum ia mengenal lingkungan sekolah. Kemudian pola asuh yang diterapkan orang tua akan membentuk kebiasaan seperti nilai serta cara anak berinteraksi dengan orang lain. Sejak usia kapan? Sejak usia dini. Jadi oleh karena itu, pengaruh pola asuh itu tidak hanya dirasakan di rumah, tetapi juga terbawa ketika anak itu berada di sekolah. Perbedaan gaya pengasuh orang tua di sini seperti pengasuhan otoriter permisif dan demokratis akan memberikan dampak yang berbeda terhadap perilaku anak. Jadi anak di sini dengan pola asuh otoriter misalnya itu akan cenderung patuh, namun kurang percaya diri dan takut mengemukakan pendapat. Anak yang diasuh secara permisif beda lagi. Biasanya dia sering menunjukkan perilaku yang kurang disiplin karena minimnya aturan dan pengawasan dari orang tua. Sementara itu, pola asuh demokratis itu biasanya mendorong anak untuk mandiri, percaya diri, dan mampu bersosialisasi dengan baik. Kemudian rumusan masalahnya di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana pola asuh orang tua siswa di kelas 2 di SDN Tisnogambar 2. Yang kedua, bagaimana motivasi belajar siswa kelas 2 pada mata pelajaran akidah akhlak di SDN Tisnogambar 2. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas 2 pada mata pelajaran akidah akhlak di sini di SD Tisnogambar 2? Seperti itu. Kemudian tujuan masalahnya ini ada 3. Kemudian kajian pustakanya atau landasan teori. Yang A yaitu definisi gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan atau dalam istilah lain disebut parenting style terjadi dalam sebuah keluarga. Keluarga itu merupakan lembaga pertama dalam kehidupan seseorang, tempat anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga juga memberikan hubungan sosial dan lingkungan yang penting dalam proses pembelajaran mengenai manusia, situasi, dan keterampilan. Kemudian jenis-jenis gaya pengasuhan itu ada 4. Ada otoritatif, ada authoritarian, ada permisif, dan ada pola asuh mengabaikan atau neglectful. Selanjutnya ada indikator perilaku siswa. Yang pertama, hubungan gaya pengasuh otoriter. A. Disiplin siswa. Anak biasanya akan terbiasa menjalankan kewajiban sesuai perintah orang tua. Ini yang otoriter Di sekolah, siswa itu akan menjadi tertib, mengikuti aturan, dan memiliki rutinitas belajar yang teratur. Kecemasan dan kontrol emosi. Kemampuan mengelola emosi cenderung rendah, dan anak di sini bisa menahan perasaan atau meledak secara agresif jika ditekan terlalu lama. Yang C, perilaku sosial. Siswa di sini cenderung pasif, penakut, dan sebaliknya agresif,
dalam interaksi sosial, ya karena meniru pola asuh komunikasi keras atau otoriter dari rumah. Jadi mereka itu mungkin kesulitan bekerja sama secara bebas dan mengekspresikan empati. Yang kedua, indikatornya yaitu nomor 2, hubungan gaya pengasuhan demokratis. A. Prestasi akademik. Karena di sini siswa disiplin yang baik dan bermotivasi belajar yang tinggi, jadi siswa dengan pola asuh demokratis biasanya memiliki prestasi akademik yang konsisten dan memuaskan. Karena mereka tidak hanya mengandalkan hafalan saja, tetapi mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan menemukan solusi yang kreatif. B. Kecemasan dan kontrol emosi. Kecemasannya di sini siswa yang diasuh secara demokratis cenderung lebih stabil secara emosionalnya. Mereka mampu mengenali perasaan sendiri, mengekspresikan emosi secara tepat, dan rasa percaya diri mereka lebih tinggi dibandingkan anak yang dibesarkan dengan pengasuhan otoriter. Sedangkan yang perilaku sosial mereka yang demokratis, itu anak yang diasuh secara demokratis memiliki keterampilan yang sosial yang baik, mampu bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan konflik melalui komunikasi. Yang ketiga, hubungan gaya pengasuhan permisif, memanja ini. Yang akademik, prestasi akademik. Biasanya anak ini sedang hingga rendah karena kurang bimbingan di rumah. Jadi kan dimanjakan. Jadi kalau di sekolah itu mungkin cenderung bergantung ya pada guru dan lingkungan sekolahnya. Untuk mendapatkan motivasi belajar, anak itu bergantung pada gurunya, sehingga kemampuan akademik mereka itu tidak berkembang maksimal. Sedangkan kecemasan dan kontrol emosi, anak biasanya sering kesulitan mengendalikan emosi, mudah frustasi, namanya juga dimanjakan ya, dan mengalami tekanan ketika menghadapi tuntunan akademik. Yang keempat, hubungan pengasuhan neglectful atau mengabaikan. Prestasi akademiknya anak itu kurang banget bimbingan dan perhatian dari orang tua. Jadi membuat anak itu kesulitan memahami materi, sehingga resiko gagal atau mendapat nilai rendah meningkat. Kalau kecemasan dan kontrol emosi, anak berisiko tinggi mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, atau perilaku menyimpang. Kemudian metode observasi, waktu dan tempat observasi. Jadi observasi yang saya lakukan itu berlangsung selama 3 hari pada tanggal 10, 11, dan 15 Desember. Observasi di sini saya melakukan di SDN Tisnogambar 2 yang beralamat di Desa Tisnogambar, Kecamatan Pasarsari, Kabupaten Jember. Subjek observasinya dalam penelitian di sini meliputi wali kelas 2 yang mewakili kepala sekolah juga ya, serta siswa-siswi kelas 2. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian yang digunakan saya itu berupa pedoman wawancara dan lembar observasi. Pedoman wawancara berisi pertanyaan untuk menggali informasi mengenai kegiatan sehari-hari siswa, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, khususnya yang berkaitan dengan peran dan perhatian orang tua, seperti itu. Kemudian hasil observasinya, ini saya buat tabel ya, tabel perilaku siswa di sekolah yang bernama Zahra Alivia Nadila. Perilaku di sekolah di sini proaktif, karena dia itu aktif bertanya dan berdiskusi. Deviana Saratnasari sama juga proaktif. Fitriana Safira sama proaktif. Ahmad Bima Setiawan di sini campuran, karena Ahmad Bima di sini kadang aktif, kadang pasif begitu. Jadi campuran perilaku di sekolahnya. Sedangkan Ahmad Saiful Rizal di sini pasif.
anak ini jarang berinisiatif ya menunggu arahan dari gurunya. Jadi presentasi perilaku siswa proaktifnya ada 3 murid, yaitu 60%, campurannya 20, ada satu siswa berarti 20%, pasifnya ada satu siswa jadi 20%, total sebuah 100%. Kemudian presentasi pola asuh orang tua setelah saya wawancarai, ini tabelnya G. Tabel ada Zara, ada Deviana, ada Fitriana, ada Ahmad Bimal, dan ada Ahmad Syaiful Rizal. Kesimpulannya, anak yang demokratis, pengasuhan demokratis itu ada 3 murid, yakni ada Zahra, Fitriana, Ahmad Bima. Jadi 60%. Otoriternya ada 1 murid, yaitu Deviana saja, berarti 20%. Permisifnya ada 1 murid, yaitu Ahmad Syaiful Rizal, berarti 20%. Jadi total semuanya itu 100%. Jadi pembahasannya atau analisis dari hasil penelitian saya melakukan observasi menunjukkan bahwa 3 siswa, yaitu Zara, Fitriana, dan Bima, berasal dari keluarga dengan pola asuh demokratis. Siswa-siswa ini cenderung menunjukkan sikap positif dalam pembelajarannya, aktif bertanya, disiplin, juga mampu mengatur waktu, serta sopan terhadap guru dan temannya. Karakteristik pola asuh demokratis yang menyeimbangkan aturan, kasih sayang, komunikasi 2 arah, dan pembiasaan nilai moral di rumah, di sini akan membuat siswa itu terbiasa bertanggung jawab dan memiliki kesadaran internal dalam perilaku baik. Oleh karena itu, nilai-nilai akidah dan akhlak yang diajarkan di sekolah dapat diterima dan diamalkan dengan optimal. Sedangkan pola asuh otoriter seperti Deviana ini berasal dari keluarga di mana orang tua itu bersikap tegas, mengatur secara ketat dan memberikan arahan, dan memiliki kontrol yang tinggi terhadap Deviana. Pola asuh ini berdampak pada perilaku siswa di kelas, yang mana anak cenderung patuh tetapi kurang kreatif dan spontan. Aktivitas sekolah lebih banyak digunakan untuk bermain, kemungkinan karena motivasi intrinsik masih rendah ya. Selain itu, siswa belum sepenuhnya mampu belajar mandiri dan masih membutuhkan dorongan dari orang tua. Sementara anak yang bernama Ahmad Syaiful Rizal di sini yang berasal dari keluarga pola asuh permisif atau dimanjakan. Rizal di sini menunjukkan perilaku yang cukup baik, tapi kurang konsisten. Jadi siswa ini terkadang aktif, kadang tidak gitu. Tetapi pada waktu tertentu kurang disiplin dan kontrol diri kurang gitu. Jadi pola asuh permisif di sini yang ditandai dengan minimnya aturan dan pengawasan membuat siswa di sini memiliki kebiasaan yang tinggi tanpa diimbangi dengan penanaman tanggung jawab yang kuat. Hal ini menyebabkan perilaku siswa di kelas menjadi tidak stabil dan nilai-nilai akidah akhlak yang diterima belum sepenuhnya membentuk karakter secara konsisten. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, perilaku siswa di kelas 2 di sini dalam pembelajaran akidah akhlak dipengaruhi secara signifikan oleh pola asuh orang tua mereka. Siswa yang berasal dari keluarga dengan pola asuh demokratif itu akan cenderung aktif, disiplin, dan bertanggung jawab dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Sehingga nilai-nilai mereka, nilai-nilai seperti akidah dan akhlak dapat diterima dan diamalkan secara optimal.
Siswa dengan pola asuh otoriter menunjukkan sikap patuh, namun kurang kreatif dan spontan. Mereka akan membutuhkan arahan dan kontrol dari orang tua mereka, sehingga aktivitas belajar mandiri masih terbatas dan motivasi intrinsik untuk berinisiatif di kelas belum sepenuhnya berkembang. Sementara siswa yang dengan pola asuh permisif memiliki perilaku yang cukup baik, tetapi kurang minim aturan dan pengawasan, membuat mereka memiliki kebebasan tanpa diimbangi penanaman tanggung jawab yang kuat, sehingga internalisasi nilai akidah dan akhlak di sekolah menjadi kurang stabil. Ini dari pola asuh yang permisif, nggih. Guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan karakter akhlak gitu. Kemudian sarannya ini daftar pustaka. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata salah dan penjelasannya kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.